Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Antika dengan NPM 2375533. Saya dari Akuntansi Perpajakan kelas 5A. Di sini saya membuat tugas video dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, yang dimana materi tersebut yaitu tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Akuntansi pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan laporan realisasi anggaran dan pendapatan laporan operasional. Langsung saja materi yang pertama, yaitu definisi pendapatan laporan realisasi anggaran. Apa sih pendapatan laporan realisasi anggaran itu? Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pendapatan LRA dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah PAD atau pendapatan asli pemerintah yang berisikan tentang pajak daerah atau negara, misalnya PPH, PPN, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada retribusi daerah, misalnya retribusi pasar, retribusi pelayanan kesehatan, dan parkir. Yang selanjutnya ada hasil pengelolaan kekayaan daerah atau negara yang dipisahkan, misalnya dividen, BUMN, dan BUMD. Yang selanjutnya ada lain-lain PAD yang sah, misalnya hasil penjualan aset yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan denda. Klasifikasi yang kedua yaitu ada pendapatan transfer yang berisikan tentang transfer pemerintah pusat ke daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, transfer antar daerah, dan bagi hasil pajak antara pemerintah daerah. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah yang berisikan tentang hibah dari dalam negeri maupun luar negeri, dana darurat, dan pendapatan lain yang tidak termasuk PAD atau transfer. Yang selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yaitu pendapatan diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah, lalu koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu yang selanjutnya ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan yang sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Yang selanjutnya ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Yang selanjutnya ada kode akun LRA, yaitu kode 4 tentang pendapatan LRA, kode 5 belanja, kode 6 transfer, dan kode 7 pembiayaan. Lalu ada kode akun LO, yaitu kode 8 tentang pendapatan LO, dan kode 9 tentang beban. Yang selanjutnya yaitu ada definisi pendapatan LO, hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dalam laporan operasional dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD atau pendapatan asli pemerintah pusat yang berisikan tentang pajak, PPH, PPN, dan pajak daerah, lalu ada retribusi, lalu ada hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan atau dividen BUMN dan BUMD, lalu ada lain-lain PAD yang sah. Yang kedua ada pendapatan transfer, yaitu yang berisikan dana perimbangan, hibah dari pemerintah pusat atau daerah lain, dan terakhir ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Lalu yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah yang berisikan hibah dari pihak ketiga dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada pendapatan jasa giro, denda, dan klaim asuransi. Dan yang terakhir ada pendapatan tak terduga lainnya. Lalu yang selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LO, yaitu pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO, dan pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pendapatan realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Yang selanjutnya ada penyajian. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional.
Yang selanjutnya ada akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena pembayaran pinjaman kepada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu jenis piutang. Piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, transfer pemerintah pusat, hibah pendapatan lainnya. Lalu selanjutnya ada piutang lainnya, yaitu yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu pengakuan piutang. Kapan sih piutang tersebut diakui? Yaitu saat telah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Yang selanjutnya yaitu penyajian, disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan. Berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya, dan aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh akuntansi piutang yaitu pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sonia sebesar Rp600 juta. Lalu jurnal pencatatannya yaitu piutang pajak sebesar 600 juta di debit dan pendapatan pajak daerah LO 600 juta di kredit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.